Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat beribadah. Dan saat ini kita memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari sepanjang malam sampai pada pagi yang indah ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu, disemanyakan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dan tolong Roh Kudus-Mu Engkau curahkan setiap anak-anak-Mu ini sehingga mereka semangat dan boleh mereka mengerti dan pahami apa maksud dan tujuan firman-Mu sebentar yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan boleh mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, dan biarlah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Loso Alex sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, adik-adik yang kelas Galatia dan kelas Efesus akan menerima teman yang baru. Nah, kita akan menyambut teman-teman yang baru dengan melihat video-video berikut siapa saja teman kita yang baru. Yuk kita tonton teman-teman kita yang baru. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula, dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula, dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Ya, itu tadi teman-teman kita yang baru, baik di kelas Galatia maupun di kelas Efesus. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau meninggikan Tuhan kita. Kita naikkan pujian, kami bawa pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kita ulangi, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan, kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur.
Ya, kita menaikkan, meninggikan Tuhan kita, Allah kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengulang ayat hafalan kita pada minggu yang lalu. Kita akan lihat video dari teman-teman yang sudah mengirimkan kepada Lose Lina dan Lose Dimas. Yuk kita tonton teman-teman kita yang sudah mengirim video berikut ini. Shalom Lose, hari ini saya akan menghafalkan kitab Keluaran 20 ayat 14. Berbunyi jangan berzina. Terima kasih. Shalom Lose, sekarang Neta membuat hafalan Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Shalom Lose. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Terima kasih. Shalom Lose, hari ini Mera akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Keluaran 20 ayat 14, yang berbunyi jangan berzina. Terima kasih Lose, Shalom. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Ya, itu tadi teman-teman kita yang sudah mengirimkan dan menghafal ayat hafalannya. Yuk, bagi yang belum atau adik-adik yang masih baru di kelas Galatia dan Efesus, yuk kirimkan ayat hafalannya ke Lose. Kita mau menghafalkan ayat karena ayat firman Tuhan itu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menolong hidup kita sehari-hari. Yuk adik-adik, kita mau menaikkan pujian yang kita sudah nyanyikan minggu lalu berkaitan dengan firman Tuhan minggu lalu tentang bagaimana kita harus berhati-hati dalam menggunakan pikiran kita, menggunakan mata kita untuk melihat yang baik dan mulut kita untuk mengatakan yang baik. Yuk kita nyanyikan hati-hati gunakan pikiranmu. Pikiran dulu, mata, mulut ya. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan masuk, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk untuk berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, memberikan roh-Mu buat kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Tuhan tolong juga Lose Farida yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin beliau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi sama Lose Farida. Bagaimana kabarnya? Baik-baik kan? Anak-anak, minggu yang lalu Lose Polim ada cerita apa ya? Kalian ingat enggak? Wah, ceritanya perintah nomor 7, yaitu bunyinya jangan berzina. Nah, sebelum mendengarkan cerita pagi hari ini, ayo anak-anak bawa Alkitabnya, siapkan Alkitab dengan catatan. Nah, sekarang Lose mau mulai cerita
tentang hukum ke-8. Nah, apa bunyinya hukum ke-8? Yaitu jangan mencuri. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan mencuri? Mencuri adalah mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain. Nah, siapa pemiliknya? Ayo, coba kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 24 ayat 1. Ayo anak-anak, sudah enggak membuka Alkitabnya? Kalau sudah menemukan, ayo sama-sama lose membacanya. Nah, di sini dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta diam di dalamnya. Jadi segala sesuatu adalah milik Allah. Tetapi Allah memberikan sebagian kepada setiap orang yang untuk dipergunakan. Nah, seorang yang mencuri dari orang lain sebenarnya mencuri dari Allah juga. Nah, anak-anak, ada istilah tidak adil. Nah, muncul kembali. Apa maksudnya? Contohnya dan perbedaannya ya. Contoh yang sah dan adil. Nah, poin pertama yaitu perusahaan yang memberikan pinjaman menyita mobil nih. Jika pemilik tidak mendapat membayar kembali pinjaman mereka seperti yang sudah mereka janjikan. Nah, poin kedua, pemerintah menuntut warga negara untuk membayar pajak. Nah, poin yang ketiga, pengadilan memerintahkan orang untuk membayar denda kepada berkendaraan yang melebihi batas kecepatan atau melanggar hukum-hukum. Nah, ini contoh yang tidak sah dan adil. Nah, yang contoh yang tidak sah dan adil yaitu poin pertama ya apa? Yaitu mengambil barang orang lain yang bukan hak milik kita dan tidak mau mengembalikannya, itu adalah pencuri. Nah, seperti ini contohnya adik-adik. Nah, ini namanya mencuri ya. Nah, mencuri dengan milik orang lain ya. Ini ya gambarnya. Nah, terus poin yang kedua adalah menyontek. Nah, ini gambarnya adik-adik, coba lihat. Nah, gambarnya menyontek. Nah, poin kedua ya, menyontek berarti mencuri nilai temannya yang lebih baik daripada diri kita sendiri. Hal ini juga berarti mencuri dalam proses belajar. Poin ketiga, merusak, sengaja memecahkan atau merusak sesuatu. Memecahkan jendela dengan bola atau menghilangkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Tidak berusaha untuk mengakui kesalahan dan menggantikan kerugiannya ya. Seperti apa? Melempar batu sembunyi tangan ya. Mengapa itu disebut pencuri? Itu berarti merusak sesuatu yang dimiliki orang lain atau menyebabkan pemilik harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Nah, perintah ke-8 juga melarang mengambil uang atau harta benda dari diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat mengambil benda-benda dari diri kita sendiri? Nah, seperti kita tidak merawat barang-barang, merobek barang-barang, dan membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang tidak kita perlu. Seharusnya kita harus menggunakan uang kita dengan hati-hati, tidak menyia-nyiakan barang-barang dan memelihara apa yang Allah sediakan. Nah, apakah perbedaannya antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan? Kadang-kadang kita percaya kita membutuhkan sesuatu, tetapi Allah
tidak memberikan kepada kita? Apakah dia melanggar janjinya untuk menyediakan kebutuhan kita? Kita tidak selalu tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Allah mengetahui, dan itu tidak selalu sesuatu yang bersifat fisik. Kadang-kadang kebutuhan kita bersifat emosional atau rohania. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang dituntut dalam perintah ke-8 ya. Perintah ke-8 menurut kita melakukan dengan cara yang dibenarkan dalam memperoleh dan memajukan kekayaan dan memiliki lahiriah kita dan orang lain. Bagaimana Allah menyediakan makanan bagi bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun? Nah, Dia mengirimkan makna hari demi hari. Apakah Allah menyediakan kebutuhan kita dengan meninggalkan benda-benda di depan pintu rumah kita setiap hari? Oh tidak. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana Allah biasanya menyediakan kebutuhan kita. Diambil di Efesus 4 ayat 28. Nah, adik-adik bisa melihat di sana. Allah biasanya menyediakan kebutuhan kita dengan memberi pekerjaan. Untuk kita melakukan pekerjaan adalah sarana yang digunakan Allah untuk memelihara kita. Orang tua kalian bekerja untuk mendapatkan uang sehingga mereka bisa membeli apa yang keluarga kalian butuhkan. Nah, bahwa perintah ke-8 menuntut kita untuk belajar, untuk bekerja ya, menuntut kita untuk bekerja. Anak-anak bisa membantu orang tua. Setiap perintah dari 10 perintah melarang kita melakukan sesuatu perintah seperti mencuri, dan menuntut kita untuk melakukan yang sebaliknya. Apakah kebalikan dari mencuri? Nah, sesungguhnya kebalikan mencuri adalah memberi. Nah, memberi adalah kebalikannya dari mengambil. Nah, coba baca Alkitabnya di Galatia nomor 6 ayat 10. Allah sering memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita butuhkan. Berapa orang membutuhkan bantuan karena mereka tidak dapat bekerja? Mungkin mereka sakit atau terlalu tua, atau mungkin mereka telah kehilangan pekerjaan mereka dan belum menemukan pekerjaan lain. Berapa orang yang miskin bekerja keras tapi pekerjaannya mereka tidak memberi bayaran yang cukup bagi mereka untuk memberi ke segala sesuatu yang keluarga mereka butuhkan. Nah, jika Allah memberikan kita lebih dari yang kita butuhkan, Dia ingin menggunakan kita untuk membantu orang lain. Membantu orang lain juga merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan kebutuhan kita. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan yang kalian dengar. Jadi kalian harus belajar melalui firman Tuhan ini, yaitu kita harus membantu teman-teman kita. Mungkin kita mendapat uang dari orang tua kita, tabungan kita, berikanlah yang terbaik untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, di sini juga kita belajar, adik-adik juga bekerja membantu orang tua di rumah. Yang menjaga rumah, menjaga adik, itu juga adalah pekerjaan untuk kalian yang masih kecil. Nah, adik-adik, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah memberi, yaitu nyawanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan telah memberikan contoh kepada kita, kita juga harus memberi kepada sesama kita. Mari kita berdoa setelah mendengar firman Tuhan ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini anak-anak
ya Tuhan yang telah mendengar akan firman Tuhan, ajarlah mereka supaya mereka sungguh-sungguh dapat melakukan dalam hidup mereka hari lepas hari. Kalau mereka yang lalu-lalu mereka telah menyontek atau melakukan mencuri, mohon Tuhan sadarkan mereka supaya mereka dapat diperbarui hidup mereka dan melakukan mereka dengan taat takut akan Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak Tuhan ini ya Tuhan, supaya mereka imannya bertumbuh menjadi dewasa. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ada ayat hafalannya, yaitu ayat hafalannya di Keluaran 20 pasal 20 ayat 15, yaitu di sana dikatakan jangan mencuri. Wah, pendek sekali ayat hafalannya, pasti kalian bisa menghafalnya. Nah, sekian akan firman Tuhan ini. Dadah. Ya, itu tadi Lose Farida yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Yuk, bagi adik-adik yang masih baru di kelas Galatia dan di kelas Efesus, yuk Lose tunggu kiriman videonya. Minggu depan kita akan tampilkan dalam tayangan ibadah online kita. Nah, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada minggu hari ini. Kita akan menaikkan pujian, mata Tuhan melihat apa yang adik-adik perbuat dan Lose perbuat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Siapa yang melihat? Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat semua yang kita perbuat. Jadi kita harus berbuat seperti yang Tuhan mau. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman, untuk pujian yang sudah kami naikkan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan melalui ibadah, setiap ibadah kami Tuhan mengingatkan kepada kami untuk firman-Mu Tuhan yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika minggu ini kami mendengar firman bahwa kami tidak boleh mencuri Tuhan, baik itu ketika kami mengambil barang milik orang lain atau ketika kami menemukan sesuatu, Tuhan ajar kami untuk mengembalikannya pada orangnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan memberitahukan kepada kami firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.